gramadiapus.com. Tadi yang ditampilkan adalah ijazah Pak Jokowi ya. Itu kan fotokopi Pak. Selama ini ada beredar tampilan ijazah yang kalau saya lihat sekilas itu berbeda dengan yang banyak beredar di umum gitu loh. Misalnya dengan yang ditampilkan oleh orang PSI gitu ya. Apakah itu sama atau tidak Pak dengan yang Bapak tampilkan tadi di situ? Dan nama dekannya sepertinya ada beda yang selama ini beredar Pak Smitro gitu loh. Dan kelihatan di situ sepertinya bukan Pak Smitro dekannya atau bukan. Izin Pak, tadi nggak gitu jelas saya perhatikan. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksudnya biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak. Fokus satu dulu ya pertanyaan, nanti selanjutnya silakan langsung jawab Pak Direktur. Terima kasih. Tadi kami sampaikan tentu saja adalah yang didalilkan oleh pelapor ya, Pendumas. Makanya di situ ada fotokopi ijazah yang menjadi sebuah titik permasalahan. Kemudian terkait ijazah asli tidak ditampilkan mungkin ya yang dipertanyakan. Ini tadi sudah kami tampilkan saat kami menerima penyerahan. Itu ijazah yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Selanjutnya diuji oleh lapor. Diuji lapor, kemudian tentu saja ini untuk kepentingan penyidikan ataupun penyelidikan seperti yang disampaikan oleh pemilik ijazah. Dalam hal ini Bapak Jokowi menyampaikan, saya akan buka saat kalau memang diperlukan untuk kepentingan hukum atau persidangan, itu yang akan disampaikan. Namun kepada penyidik sudah ditunjukkan untuk diuji lapor. Hasil uji lapor yang jelas identik dengan pembanding. Kemudian terkait Yap, nggak heran lah ya dan nggak kaget juga dengan keputusan Parcok mengenai ijazah Pak Jokowi. Justru kita lebih kaget ketika mereka mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, terbukti palsu. Mana ada seorang budak berani melawan majikannya, apalagi sudah dikasih ampau yang sangat-sangat berharga bagi mereka. Karena mereka hanya berpikir persoalan uang, tidak berpikir bagaimana keadilan bisa ditegakkan, bagaimana rakyat Indonesia. Nah, inilah yang menjadi kekecewaan sebagian rakyat Indonesia. Dan tidak lagi percaya terhadap kepolisian. Dan ini saya kira sangat memalukan. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu. Bagaimana respon netizen terkait dengan apa yang menjadi keputusan Mabes Polri mengenai persoalan ijazah Pak Mulyono. Untuk itu langsung saja ke videonya. Aku kasih tahu ya, mau ikut Bareskrim, Bareskrom silahkan. Tetapi kalau kita disuruh dipaksa untuk mengakui bahwa ijazah Jokowi itu asli, oh no way. Karena kita tidak mau dipaksa untuk kerja rodi ya, membayar hutang Jokowi ke Presiden Cina 130.000 triliun. Karena itu akal-akalan Jokowi bersekongkol dengan siapa itu tadi, Bareskrom itu, supaya utang Jokowi 130.000 triliun itu dipaksakan nantinya ya akan dipekerjarodikan kepada rakyat. Oh, kita tidak, no way. Seluruh rakyat Indonesia silahkan bergabung kepada Bunda Lim Jukian bahwa kita rakyat Indonesia dilarang keras, menolak keras, dan menentang keras, dan melawan keras bahwa rakyat Indonesia kalau harus dipaksa untuk kerja rodi membayar hutang Jokowi kepada Presiden Cina 130.000 triliun dengan mengakui ijazah Jokowi itu asli. Tidak, kita menolak ya. kemudian nanti dilaporkan SMA, mungkin waktu TK dilaporkan. Harusnya polisi yang lagi ngejar karir sekelas Kombes itu harus berani keluar jalur. Jangan patuh sama jenderal yang salah mengajarkan penyelidikan. Jadi kelihatan bodohnya polisi Indonesia ini. Jadi kelihatan bodoh masalah kriminal pemalsuan aja, giliran yang terduga pejabat tinggi jadi pada melempem. Ya jadi angsip aja lah, ganti angsip lah, lebih bagus angsip, diperintah juga nurut aja dia mah. Udah jadi angsip aja polisi kita, udah bukannya jadi detektif Conan, bukan, udah jadi angsip aja lah.
Selamat malam semua. Ya, melihat daripada keterangan daripada Polri, Humas Polri tadi, saya sama sekali memang tidak percaya dengan adanya uji forensik yang dilakukan oleh polisi. Karena udah jelas dengan kasat mata, foto ijazahnya saja bukan foto dia. Kok bisa? Ini udah gila nih seluruh orang yang membelanya. Luar biasa. Ini rahang nggak bisa dirubah-rubah. Wajah ini nggak bisa dirubah. Karena ini, batok ini nggak bisa dirubah, dipenyek-penyekin nggak bisa. Tapi kok polisi bisa membuat uji forensik yang sama. Luar biasa. Ini buat pejuang terus berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana netizen Indonesia? Gue lihat berita hari ini, berita dari mobil Mabes Polri, ya, dari Bareskrim, udah buat konferensi pers tentang ijazah dari Bapak Jokowi yang dinyatakan bahwa ijazah tersebut adalah asli. Sementara ya, dari awal ada gugatan ijazah ini, saya pribadi udah bilang di PT-PT saya sebelumnya, kita udah tahu hasilnya kok seperti apa, ya kan? Kita udah sama-sama tahu gimana kinerja mereka. Jadi lucu aja kan? Ya lucunya ya, aku ngerasa ada kejanggalan. Ya wajar kalau Roy Suryo mengajukan gugatan karena melihat ya ijazah yang beredar di medsos itu kita lihat sendiri gimana banyak kejanggalan dari stempel, dari tulisannya, ya kan? Nah, terus kejanggalan yang kedua itu waktu kuasa hukum Pak Jokowi dan adik iparnya mengantarkan ijazah ke Bareskrim, yang mereka nyatakan itu yang mereka antar adalah ijazah asli. Sementara itu keterangan dari Bareskrim sendiri, ternyata yang diantar adalah fotokopi. Dari situ ya udah bisa kita lihat gimana kan. Nah, jadi penyelidikannya, uji forensiknya itu seperti apa. Jadi dari situ udah kita yang waras pasti paham lah gimana. Jadi satu pihak ada yang menyatakan yang dibawa ijazah asli, ternyata yang melakukan penyelidikan sendiri menyatakan bahwa yang diantar adalah fotokopi ijazah. Apakah ini tidak mencurigakan kan gitu? Tapi ya hasilnya udah seperti yang saya bilang di PT-PT saya sebelumnya, bahwa hasilnya pasti udah diketahui. Saya sendiri udah sampai ke situ sih berpikirnya. Ya kan, kita sama-sama tahu 10 tahun ini gimana kinerja dari Parcok, kita udah paham. Jadi memang benar, kita ini hanya disuguhin sandiwara-sandiwara politik sekarang ini. Jadi untuk berharap untuk transparansi, ya, negara demokrasi itu memang sulit, nggak nyata lagi. Jadi kayak kita hidup di negara kayangan, negara penuh sandiwara, ya. Ya, kita simak aja lah gimana juga nanti keberlanjutannya. Kalau Roy Suryo harus ditangkap dan diadili, seharusnya yang diadili itu justru penyebar ijazah pertama di medsos. Itu menurut saya. Tunjukkan ke masyarakat ijazahnya, ada lagunya. Yo ndak mungkin ditunjukkan, sudah di backup oleh kepolisian. Jadi begitulah kurang lebih mungkin bang. Jadi gini loh, ya, ijazahnya mantan presiden ke-7 Republik Indonesia itu seolah-olah sakral. Nggak sembarangan orang bisa lihat ijazahnya dia. Ente siapa mau lihat ijazahnya mantan presiden? Ya, nggak boleh bang. Ya, kalau kita ibaratkan ya kitab suci dari berbagai agama, ya, itu saja boleh dilihat oleh semua orang. Ini mantan presiden dan sekarang masih menjabat ya di Dewan Pengarah dan Tentara, otomatis dia kan masih publik. Ya. Rakyat menanyakan, ya muter sana, muter sini, muter sana, muter sini. Berarti ini nggak mungkin bakalan ditunjukkan gitu. Jadi jangan mimpi lah bang. Yang bisa melihat ijazah mantan presiden ke-7 Republik Indonesia, mungkin itu yang mendapatkan wahyu darinya. Terima kasih.